Alhamdulillah kita nyaris berada di malam pertengahan Sya'ban. Insya Allah besok pagi kita berpuasa. Nah, malam Selasanya kita menjalankan ibadah salat sunan Sya'ban 100 rakaat 50 kali salat. Bulan Sya'ban yang terdiri dari 5 huruf. Kemarin sudah dibahas huruf Shin, yang sekarang huruf Al-Ain, huruf Ain, yang diartikan Al-Ahdu. Al-Ahdu wahidu syai' wa mura'atuhu halan ba'da halim. Jadi ahdu di sini adalah menjaga, memelihara sesuatu janji, atau menjaga amanah, menjaga tanggung jawab, dan memeliharanya dari satu keadaan ke keadaan lain. Maksudnya adalah menjaga dan memelihara keadaan spiritual yang telah dicapai melalui proses talqin zikir agar tetap terjaga dan terus meningkat dari satu keadaan hal ke keadaan hal yang lain yang lebih tinggi. Artinya mengamalkan, mengamankan, melestarikan. Agar terjadi kesinambungan dan peningkatan keadaan spiritual kita. Jadi tidak berhenti di satu titik saja. Bukan hanya sekedar cukup ditalkin, setelah itu selesai, tidak diamalkan. Jadi kita mesti menjaga sesuatu secara konsisten. Tidak hanya sesaat. Tapi kita harus menjaganya terus-menerus dalam berbagai situasi dan kondisi. Nah, jangan cuma ditalkin saja, tapi tidak diamalkan. Lagi diamalkan saja. Ya, kalau tidak diamalkan, tidak mungkin bisa mengamankan. Tidak mungkin bisa melestarikan. Karena dalam Islam kafah, bagaimana dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Islam kafah. Al-ahdu juga bisa berarti menjaga janji atau amanah yang diberikan, seperti menjaga ikrar, menjaga bai'at, menjaga talqin, menjaga amaliyah, menjaga sholat, menjaga hubungan baik kita dengan guru, menjaga hubungan baik kita dengan ikhwan, menjaga hubungan baik kita kepada orang lain. Itu dalam Islam kafah. Jadi kalau dikatakan al-ahdu adalah menjaga atau memelihara sesuatu dan memeliharanya dari satu keadaan-keadaan lain, itu adalah hadza asluhu. Asluhu asalnya. Suma istimalu fil maufiqi alladzi yalzamu mura'atu. Ini adalah asal katanya al-ahdu. Kemudian digunakan untuk perjanjian yang mengharuskan dipelihara. Itu digunakan untuk perjanjian atau kesepakatan yang dibuat, yang mesti dipelihara, perjanjian yang memiliki konsekuensi, perjanjian atau janji yang memiliki tanggung jawab untuk dipenuhi. Maksudnya begitu.
Contohnya seperti perjanjian antara dua orang. Atau janji kita kepada Allah. Melalui apa? Melalui tangan guru mursyid. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'un Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berbaiat mengangkat ahdu kepadamu, sesungguhnya ya, berbaiat, berjanji kepada Allah. Jadi yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah berada di tangan, atas tangan-tangan. Jadi yadullah berada di tangan para ahli silsilah thariqah yang kita. Jadi kita berjanji pada hakikatnya ketika kita ditalqin, kita berjanji kepada Allah. Bukan hanya berjanji kepada guru mursyid saja. Meskipun dikatakan wa huwa al-murad al-ahdu nau'ani. Ya. Yang dimaksud dengan ahdu di sini ada dua macam. Al-ahdu az-zihni huwa allazi lam yazkur qalbuhu syai'un. Nih. Ketika kita talqin zikir, ahdu di sini adalah az-zihni. Ahdu yang hati kita tidak menyebutkan sesuatu. Ya, sesuatu apa? Suatu janji, enggak. Hati kita enggak menyebutkan janji. Ya. Atau perjanjian secara batin, enggak. Tidak diucapkan gitu. Nah, jadi tegasnya tidak diucapkan secara verbal, secara jelas atau tertulis, enggak. Ya. Seperti firman Allah, innallaha ahida ilaina alla nu'mina li rasulin hatta ya'tiyana bi qurbanin ta'kulun nar. Sesungguhnya Allah mengambil perjanjian dari Bani Israel. Ya, janganlah kalian menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada orang. Ya. Jadi innallaha ahida ilaina, sesungguhnya Allah berjanji pada alla nu'mina rasulin. Ya. Hatta ya'tiyana bi qurbanin ta'kulun nar, sehingga mereka apa? Ya, ambil daging sapinya itu. Jadi perjanjian ini al-ahdu itu ada dua macam. Ada dua macam. Ahdu zihni, perjanjian yang ada dalam hati, yang ada hanya di dalam hati atau pikiran, tidak diucapkan secara verbal. Dan ahdu lafzi, nah, yang kedua ahdu lafzi, yang diucapkan dengan kata-kata, dengan verbal atau tertulis. Nah, itu contoh. Seorang mengatakan, aku janji tidak akan mengkhianatimu. Nah, itu adalah janji lafzi. Atau dia mengatakan, aku akan membayar hutang kepadamu minggu depan atau besok. Nah, itu ada pengantin yang baru nikah membaca seglat, ya, seglat takwid. Itu perjanjian. Jadi ini kalau ahdi zihni, perjanjian yang ada dalam hati atau pikiran saja, tidak perlu diucapkan. Ini dikatakan la yamlikuna syafa'atu illa man yattakhadha indar rahmani ahda. La yamlikuna syafa'at. Mereka tidak berhak memberikan syafaat. Tidak semua orang memiliki syafaat. Illa man yattakhadha indar rahmani ahda. Kecuali orang yang telah mengambil perjanjian. Orang yang telah iqrar di sisi Allah yang Maha Pengasih. Artinya, tidak semua orang bisa memberikan persyafaatan atau pertolongan di hari kiamat. Enggak bisa. Kecuali orang yang telah mengambil
perjanjian di sisi Allah dengan berbaiat kepada wali. Sama seorang anak juga begitu. Anak yang baru lahir, ya, mesti diakekohkan agar supaya anak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Makanya adanya ya akekoh. Karena akekoh itu untuk menebus. Baru bisa memberikan syafaat kepada orang tua. Selain syafaat bisa, tapi kalau syafaat seorang anak yang belum diakekoh tidak bisa memberikan syafaat kepada orang. Nah, begitu pula dengan orang yang belum mengambil ahdu, mengambil baiat, perjanjian kepada wali Allah, berarti dia tidak bisa memberikan pertolongan, tidak bisa memberikan syafaat. Jadi ada pengecualian. Pengecualian. Bagi orang yang memiliki ahdu, perjanjian dengan Allah, dia bisa memberikan syafaat. Tapi bagi orang yang tidak mengambil ahdu, maka dia tidak bisa memberikan syafaat. Orang-orang yang memiliki perjanjian dengan Allah, yaitu orang yang beriman, orang Islam, orang ihsan, mukmin, muslim, muhsin. Ya. Jadi orang yang memiliki perjanjian dengan Allah, yaitu orang yang beriman, orang yang Islam, orang yang ihsan. Dan dia beramal soleh, mengamalkan ahdunya, serta memiliki guru mursyid. Baru dia bisa memberikan syafaat di hari kiamat. Dan orang yang belum mengambil ahdu, maka dia tidak akan bisa memberikan syafaat. Bagaimana dia akan memberikan syafaat kepada orang lain? Menolong dirinya saja tidak bisa. Nah. Al-ahdu fi hadhil ayah kama fi kitabi Miftahil Falah wa Misbahil Arwah li Ibni Athaillah rahimallah wa huwa la ilaha illallah. Nah, jadi ahdu yang dimaksud di sini, yang dimaksud dalam ayat yang tadi, apa? La ilaha illallah. Jadi bagaimana terdapat dalam kitab Miftahul Falah wa Misbahil Arwah karya Imam Ibnu Athaillah adalah la ilaha illallah. Nih, al-ahdu. Ya. Jadi al-ahdu yang dibahas dari atas sampai sekarang ini adalah la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah syarat mutlak. Syarat mutlak orang masuk Islam berikrar, mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang terdapat di dalam dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalimat la ilaha illallah ini wa huwa kalimatut taqwa alladzi anzalallahu nabiyahu wa rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu wal mu'minina fi zamanih. Jadi kalimat takwa yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya dan kepada orang-orang mukmin di zaman beliau. Kama bayanallah fil Qur'anil Karim, suratul Fatah. Ya, sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran, surat Al-Fatah, ayat 26, iz ja'alal ladzina kafaru fi qulubihimul hamiyatal jahiliyah. Kami akan mengazab orang-orang yang kufur ketika mereka menanamkan kesombongan dalam hati mereka, yaitu kesombongan jahiliyah. Orang jahiliyah bukan gak bisa baca kitab. Mereka punya kitab Taurat,
kitab Zabur, kitab Injil. Mereka bukan tidak membaca, bukan tidak mempelajari. Tapi karena kesombongannya. Fa'anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minina wa alzamahum kalimat taqwa. Lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan orang-orang mukmin. Wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha wa kana Allah bi kulli syai'in alim. Jadi Allah yang menetapkan, Allah yang menetapkan. Allah turunkan ketenangan kepada Rasulnya dan orang-orang mukmin. Allah menetapkan pula untuk mereka kalimat taqwa. Alzamahum kalimat taqwa. Apa kalimat taqwa? La ilaha illallah. Kalimat taqwa. Tanpa kalimat taqwa, tanpa ucapan asyhadu alla ilaha illallah, maka siapapun tidak bisa masuk Islam. Gak bisa masuk Islam sebelum dia mengucapkan, sebelum ikrar kalimat tauhid, syahadatu tauhid, asyhadu alla ilaha illallah. Lalu menjadi syarat mutlak la ilaha illallah ini sebagai pintu masuknya agama Islam. Ya. Masuknya seseorang ke dalam agama Islam. Jadi Allah turunkan ini kepada Rasulnya dan kepada orang-orang mukmin. Allah tetapkan untuk mereka kalimat takwa ini. Wa kanu ahaqqa biha. Mereka itu lebih berhak atas kalimat itu. Wa ahlaha. Dan patut memilih. Jadi para rasul, orang-orang mukmin ini adalah orang yang lebih berhak memiliki kalimat ini. Wa kana Allah bi kulli syai'in alim. Wa kana Allah bi kulli syai'in alim. Allah mengetahui segala sesuatu. Jadi kalimat takwa ini adalah kalimat yang ditanamkan di dalam qalbu orang-orang mukmin yang dapat membuat seseorang bertakwa kepada Allah. Tanpa ada kalimat yang ditanamkan dalam kalbunya orang mukmin, maka orang itu tidak akan bisa bertakwa kepada Allah. Ada orang yang tidak memiliki, yang tidak ditalkin, ibadahnya kuat, ilmunya banyak, korbannya panjang, udeng-udengnya gede, tasbihnya kayak biksu, gamisnya panjang. Bukan dilihat dari itu semua. Ya. Jadi masuk Islam itu bukan karena menggunakan gamis, bukan karena menggunakan udeng-udeng, bukan karena punya sorban panjang, tasbih kayak biksu, bukan. Tapi kalimat la ilaha illallah yang dimasukkan ke dalam kalbu. Jadi ahdu yang membuat seseorang bisa mendapatkan syafaat atau pengakuan adalah suatu pengakuan. Jadi ahdu yang membuat seseorang bisa mendapatkan syafaat itu atau bisa memberikan syafaat itu adalah pengakuan. Pengakuan kalimat la ilaha illallah yang ditegakkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya dan orang-orang mukmin. Jadi nggak bisa belagu, nggak bisa sombong. Kalau belum punya kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, dia tahlil, dia hadiahkan kepada orang lain. Namanya orang belagu, bertingkah, orang yang sombong. Belum punya kalimat la ilaha illallah, dia membaca kalimat la ilaha illallah, dia hadiahkan kepada orang lain. Dia tidak butuh dengan la ilaha illallah namanya. Jadi, fa'idha kanat hadil kalimah multazimatun fi nufusihim la fi alsinatihim faqat.
Jika kalimat ini, kalimat la ilaha illallah sudah melekat dalam jiwa mereka. Sudah melekat dalam jiwa mereka. Bukan hanya di lisan saja. Wala fi ulumihim faqat. Bukan hanya dalam ilmunya saja. Wala fi fahmihim faqat. Bukan hanya dalam pemahamannya saja. Wala fi kitabihi faqat. Bukan hanya dalam tulisan saja. Wala fi aidihim bi kitabatihim. Ya, bukan hanya dalam tulisan di buku saja. Bukan hanya di tangan mereka dengan tulisan mereka saja. Ya. Tapi siapa? Bal muttabi'atun fi hawasihim wa tastamilu fi ta'ifihim as-sab'ah allati fi bawatinihim ba'da syayhihim inda talqin. Tapi diikuti dalam semua indera. Dalam semua indera mereka. Yang mencakup 7 latifah. Ya. Atau yang disebut aspek batin. 7 latifah mereka. Dengan apa? Dengan ahdu. Ya, dengan ahdu, dengan perjanjian dari syekh mereka saat talqin zikir. Seperti itu. Tanpa talqin nggak akan bisa. Tanpa talqin tidak akan bisa seseorang bertakwa kepada Allah. Tanpa taklil, tanpa talqin, seseorang tidak akan bisa mengamankan, melestarikan ketakwaannya kepada Allah. Jadi agar supaya kita bisa mengamankan, melestarikan kalimat la ilaha illallah pada diri kita, maka kita mesti memiliki guru mursyid. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat untuk diri saya pribadi dan keluarga dan umumnya para ikhwan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah. Berkah segalanya semuanya. Selamanya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.